kembali di Coffee Talk on TV. Kita ke Dr. John. Pak John, jadi tadi Dr. Agus dan Pak Heru menyampaikan bahwa sebenarnya ada kesalahan proses ya terkait dengan bagaimana melakukan pendidikan selama ini ya, dimana kemudian ternyata banyak, walaupun tidak semua sih, tapi ada banyak keluarga yang kemudian serta-merta menyerahkan pendidikan itu di urusan di sekolah itu ya. Nah, ketika kemudian pendidikan ini harus dirumahkan, banyak keluarga yang tidak siap. Nah, tidak siapnya macam-macam, sehingga kemudian muncul ketidakharmonisan, susah, dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang di beberapa daerah itu menunjukkan angka-angka mengalami psikosomatik dan yang lain sebagainya. Dalam kacamata Pak John sendiri, sejauh ini melihat dinamika ini seperti apa, Pak John? Ya, sebelum saya memulai, saya mohon izin juga. Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan selama 4 tahun sekolah di 11 Maret Solo. Di Solo ya. Dan saya juga sering ke Jogja kalau lagi bosan ke Solo ya. Terima kasih untuk diberi kesempatan. Iya. Ya, sebelumnya begini Bapak. Jadi di dalam suatu pandemi ini memang melibatkan banyak hal. Yang pertama adalah ketika tanggung jawab diberikan lebih besar porsinya kepada keluarga. Nah, di satu sisi keluarga juga memiliki permasalahan sendiri dengan dinamikanya sendiri. Jadi kadang-kadang ya, mohon maaf, ada yang memang keluarga suami istri memang sudah adanya toxic relationship. Jadi hubungan keluarganya memang kurang nyaman. Nah, sekarang pandemi dikasih tugas untuk membimbing ataupun menjadi guru daripada anak-anaknya. Dan di sini kita bisa melihat stresornya meningkat. Jadi satu, untuk kepala keluarga selain dia mencari nafkah, dia juga menjadi guru dan juga terkadang dibantu juga oleh istrinya. Nah, ketika double job seperti ini menjadi stresor. Nah, stresor ini terkadang bisa diatasi, terkadang tidak bisa diatasi, atau terkadang karena orang tua ini tidak mempunyai ilmu untuk mendidik, akhirnya cara-caranya kadang-kadang kalau nggak bisa dimarahi, dibilangnya bodoh, akhirnya stres yang dari orang tua pindah ke anak. Anak stres, kemudian juga orang tua juga stres. Nah, sekarang kita lihat yang paling pertama yang kalau saya sering lihat di klinik, itu kita dapatkan adanya tingkat kecemasan yang tinggi. Jadi satu, beliau-beliau ini kan memang untuk penghasilannya menurun. Jadi itu stresor ekonomi. Kemudian diberikan tanggung jawab juga untuk membimbing anak-anaknya menjadi guru, walaupun guru sementara. Nah, di situ stresornya ini kalau memang dia secara hubungan keluarga itu bagus, pola asuh anaknya selama ini bagus, itu akan semakin bagus karena kedekatan relationship-nya lebih bagus. Tetapi apabila sebelum pandemi riwayatnya hubungan suami istri ini memang sudah toksik, sehari-hari bertengkar, kemudian juga terjadi perselisihan yang tajam. Akhirnya ketika bertemu secara sering atau terus-menerus di dalam rumah, apalagi dilibatkan anak dalam proses pendidikan, ini kadang-kadang kesabaran itu agak kurang. Nah, ketika kesabaran kurang, anak merasa tertekan, kok gurunya perasaan seperti apa, tidak ngajari seperti ini, kok orang tuanya kok kayak begini, lebih galak daripada gurunya, dan segala macam. Itu jadi stresor lagi kepada anak-anak. Dan posisi ini, kalau ini orang tua nggak bisa disalahkan ya, seakan-akan orang tua adalah di atas segalanya ya, oleh orang anaknya. Ya, memang saya tidak menyalahkan orang tua, tetapi di satu sisi ini kita melihat fenomena dan fakta di lapangan. Jadi fenomena dan faktanya adalah orang tua mendapatkan tekanan yang luar biasa. Jadi dia tidak terbiasa sebelum pandemi. Nah, sekarang kita menghindari beberapa hal. Jadi teorinya begini, ketika seseorang menghadapi suatu permasalahan atau stresor atau tekanan, tindakan pertama adalah dia adalah fight or flight, hadapi atau menghindar. Nah, karena udah terpaksa ya udah dihadapi. Nah, ketika dihadapi dengan kompatibilitas yang kurang, akhirnya kemampuan untuk coping mechanism di dalam mengatasi permasalahan itu menjadi tidak matang. Nah, ketika tidak matang, stresor itu menjadi berbuah, kalau dalam 3 hari pertama itu bisa disebut juga dengan stres akut. Nah, misalnya 3 hari pertama ini kayaknya permasalahan kayak tidak bisa diselesaikan ya oleh keluarga ini. Kemudian itu akan berlanjut. Ketika berlanjut masuk ke dalam masa 2 minggu,
itu bisa menjadi gangguan-gangguan yang disebut juga dengan depresi. Nah, ketika depresi 2 minggu tidak bisa juga diatasi, berlanjutnya stresor itu tetap berlanjut, apalagi sekarang pandemi sudah masuk sekitar 5-6 bulan, itu akhirnya sekarang 3 bulan pertama itu kita sebut juga dengan gangguan, yaitu gangguan penyesuaian. Adaptasi. Dan apabila gangguan penyesuaian itu dalam 3 bulan tidak bisa diatasi sampai 6 bulan, itu bisa berkembang untuk gangguan psikologis yang disebut juga dengan post traumatic stress disorder. Nah, jangan sampai nanti post traumatic stress disorder menjadi pintu masuk untuk gangguan-gangguan yang lebih berat seperti psikotik dan segala macam. Nah, ketika pintu masuk awal, yaitu stres akut ini kita atasi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya mohon izin, kalau di Sumatera Barat atau di Kota Padang, kita selain keluarga kecil ada keluarga besar. Disebut juga dengan mama atau nini mama. Nah, itu ikut membantu. Jadi terkadang paman. Jadi kan kalau filsafatnya orang di Sumatera Barat, untuk anaknya dibimbing, keponakan dipangku. Jadi dia ikut juga bertanggung jawab membantu keponakannya dan segala macam. Dr. John, tahan dulu strateginya tentang bagaimana kemudian menyikapi dinamika permasalahan keluarga. Saya ke Pak Mawali dulu terkait dengan dinamika tadi, kemudian kita hubungkan bagaimana Kota Jogja melakukan mekanisme untuk mengajak seluruh komponen. Jadi Pak Heru mungkin bisa disampaikan kepada kita semuanya bagaimana kemudian Jogja melibatkan banyak non pemerintah gitu ya, lembaga non pemerintah untuk terlibat dalam urusan menangani ini, sehingga kemudian pendidikan baik itu dengan cara jarak jauh yang seperti apa bisa terselenggara dengan baik. Jadi Pemkot seperti apa, Pak? Ya, kita juga di samping tadi kita bantu di dalam proses pembelajaran dengan relawan mengajar, kita juga masuk ke keluarga. Ya. Di dalam kegiatan PKK terutama ini sedang lagi gencar-gencarnya, misalnya bagaimana mengantisipasi apa yang disampaikan Dr. John tadi tentang persoalan-persoalan psikologis selama masa pandemi ini, baik yang menyangkut di sekolahan, pendidikan maupun termasuk sosial ekonominya. Ini kan menjadi problem kalau kita tidak. Makanya ini sekarang kita punya satu kesatuan ya, urusan pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi tentu jadi satu kesatuan. Ini KPAI kita ajak turun, kita menyiapkan semacam mobil yang selalu muter, mobil keliling gitu ya, mobil keliling yang bisa digunakan juga untuk konsultasi keluarga. Jadi kalau pada saat tertentu kan mereka ada pertemuan-pertemuan di masyarakat ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang perlu konsultasi, kita ajak masuk ke mobil, karena kita mobil yang kita desain khusus untuk konsultasi persoalan psikologis, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, yang harapan kami kan menjadikan kondisi pandemi ini tidak kemudian menghasilkan seperti yang disampaikan Pak Dr. John tadi. Banyak hal yang kalau tidak kita segera selesaikan dari masalah. Nah, ini yang kita mencoba mengantisipasi itu. Jadi mobil curhat gitu kira-kira ya? Ya, mobil curhat. Mobil curhat ya? Tadinya kita mau orang curhat di dalam mobil ya, tapi ya kita coba tapi kita fleksibel. Itu yang kalau melakukan dinas apa Pak kalau gitu? Pak? Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak. Bukan BKKBN ya, bukan ya? Bukan. Sudah nggak ada kalau bukan itu ya? Masih, DUKB itu dari DUKB. Iya. Nah, itu kita punya tim yang menyangkut tentang relawan yang ke arah itu kita buat dan sekarang udah mulai muter-muter di seluruh kelurahan yang ada di Kota Jogja ya. Betul. Ini menarik tentang mobil tadi ya Pak ya. Sehingga mobil itu dia setiap hari keliling ya. Iya. Untuk kemudian menjumpai ya, membersamai masyarakat yang pengen berbagi keluhan gitu ya, kemudian diselesaikan bersama ya. Di dalam mobil curhat itu ya, kalau boleh dibilang itu menyelesaikan dinamika permasalahan sosial saja atau sampai kemudian aspek-aspek yang lain Pak, misalnya bahwa ada upaya untuk membantu dalam aspek kesehatan atau mungkin sosial ekonomi. Iya, semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang terkait dengan ekonomi, kalau itu ada kelompok-kelompok yang memang bisa kita bantu, bahkan kalau yang dari anggaran APBD tidak memungkinkan karena aturan, biasanya kita ngajak Basnas. Basnas kita ajak untuk menyelesaikan persoalan yang di luar budget kan, itu budget pemerintah. Atau juga masalah-masalah yang terkait dengan persoalan sosial, kenakalan dan segala macam, itu kita dalam tim terpadu memang itu dari beberapa OPD yang nanti bisa, yang harapannya itu kan memang jangan sampai di masa pandemi ini kegoncangan-kegoncangan yang diakibatkan oleh persoalan pandemik yang muncul ini
menjadi penyakit baru di masa. Sejauh ini kalau dilihat oleh Pemkot sendiri, angka kekerasan di dunia pendidikan turun ya Pak Heru ya, jelas lah ya. Iya, kalau selama pandemi. Oh enggak, ya jelas turun ya. Cuma mungkin kalau ditanya mungkin ya semakin tinggi verbal paling tidak. Oh, verbal. Karena ibunya pasti marah-marah terus kan itu. Iya, jadi kalau di monitoring di Monef di grup-grup WA mungkin kelihatan kekerasan verbalnya akan terasa ya. Iya, wah, ini anak saya gini ya, gimana ya gitu ya. Yeah. Ya, nah, oke. Sejauh ini tapi tentu bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemkot seperti apa, Pak? Ukuran dari keberhasilannya. Untuk apa yang mana? Terkait dengan kemudian menurunkan angka-angka dinamika permasalahan keluarga tadi itu, Pak. Ya, makanya ini upaya. Jadi upaya kita semuanya agar semua protokol COVID-nya dijalankan dengan baik. Jadi kalau jualan hotel yang dipromosikan karena Anda menjalankan protokol dengan COVID, nah Jogja itu penuh macet. Nah, oke. Baik, terima kasih Pak Heru. Ini tentang macetnya Jogja saat ini dan tadi tingginya angka COVID-19 di Yogyakarta. Nanti kita akan bahas kembali selepas iklan yang satu ini. Baik, kita tiba di segmen terakhir ya, segmen 4 diskusi kita di sore hari ini di Coffee Talk on TV. Kita ke Pak Dr. John kembali. Dr. John, lalu kekuatan seperti apa Pak John yang dibutuhkan bersama sehingga kemudian permasalahan secara psikologis, secara mental ini bisa diatasi dan di pandemi ini kita masih bisa hidup harmoni sehingga kemudian proses pendidikan, pembelajaran berlangsung dengan baik. Kira-kira seperti apa Pak John? Gerakan power seperti apa ini yang kita butuhkan? Ya, seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jogja dengan mobil curhat ya Pak ya. Iya, betul. Nah, itu salah satu solusi. Jadi curhat itu di dalam kedokteran jiwa kita sebut juga dengan ventilasi. Ventilasi itu mengeluarkan apa yang unek-unek atau keresahan yang di dalam hati kepada orang yang bisa dipercaya. Dan ini memang ketika, jadi diibaratkan masalah kita segunung, ketika kita curhat, itu tinggal menjadi bukit. Nah, itulah obat yang memang sangat mujarab untuk sementara ini, yaitu ventilasi atau bercerita. Makanya dengan adanya mobil curhat Jogja ini bagus, ini terobosan juga. Kemudian juga kita sebagai orang Muhammadiyah mengembalikan segala sesuatunya kepada agama. Jadi agama adalah pintu masuk kita sebagai obat. Jadi di jiwa itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bagaimana kita bersabar. Kemudian kita melihat bahwa segala sesuatunya adalah takdir Tuhan dan kita merasa bahwa segala sesuatunya masih atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang paling dasar dan paling sederhana menurut saya, pakailah ventilasi, bercerita kepada orang yang terdekat yang bisa kita percaya sehingga walaupun permasalahan tidak selesai tapi di hati kita sudah dianggap selesai. Kemudian yang kedua adalah kembali kepada agama, apalagi sekarang Muhammadiyah melalui MCC PCTM-nya sedang menyusun buku untuk pendampingan pasien COVID-19 untuk di rumah sakit maupun di daerah berdekatan dengan rumah sakit. Insya Allah nanti buku sakunya akan terbit yang disusun oleh dokter-dokter jiwa seluruh Indonesia yang tergabung di dalam Muhammadiyah dan Aisyah. Dan semoga amal bakti Muhammadiyah ini semakin kuat dan saya di Sumatera Barat sebagai kampungnya Buya Hamka selalu mendorong bahwa Muhammadiyah selalu memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara. Ya, baik. Terima kasih Dr. John. Tadi menarik tentang ventilasi ya. Ini istilah baru yang saya dapatkan ya, yang biasa kemudian termasuk juga melakukan usaha-usaha katarsis ya, Pak John ya. Oke, baik. Nah, kembali ke Pak Heru. Pak Heru, lalu tentu bahwa ini tidak singkat ya, 5 bulan dan masih sekian bulan ke depan ya. Bagaimana kemudian Pemkot bisa melakukan implementasi agar kemudian Jogja sebagai pendidikan ini masih terintegrasi dan masih satu ini? Ya, sebenarnya Jogja ini sejak awal dalam memulai kasus itu kita memang tak menyiapkan tempat cuci tangan di sepanjang pinggir jalan waktu itu. Dan selanjutnya ketika kita mulai stay at home,
mulai stay at home itu masyarakat juga melakukan lockdown di kampung-kampungnya. Kita merayu mereka relawan mengajar dan itu proses pembelajaran kita dari itu. Gitu. Ya, oke. Ya, atau makanan sekarang adalah eranya berbagi kuota HIV ya. Gitu. Oke, baik, mari. Nah, oke, ini sampai di sesi terakhir saya ke Dr. John. Dr. John, closingnya apa ini agar kemudian kita masih bisa berpikir waras, berpikir positif walaupun kemudian pendidikan ini harus tetap jarak jauh. Kira-kira apa nih? Karena kalau kita berbicara mengenai pendidikan jarak jauh, ini ada keluarga yang harus kemudian terlibat aktif mendidik anaknya dengan lebih banyak porsi waktunya, ada gurunya juga tentu yang tidak kalah menarik dinamikanya karena harus menyiapkan bahan-bahan untuk diajarkan melalui online juga, dan ada manajemen sekolah atau pengelola sekolah juga yang tentu tidak sederhana kemudian memfasilitasi termasuk juga menghadapi para wali yang tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi bahwa ini kenapa SPP-nya kok sama ya padahal anaknya tidak masuk sekolah. Nah, mengatasi yang dinamika seperti ini apa kesimpulan Dr. John dan apa langkah-langkah praktisnya gitu? Ya, terima kasih. Jadi ketika pandemi ini kita diuji untuk tahan bantingnya kita atau resiliensi. Nah, resiliensi atau tahan bantingnya kita selama pandemi ini harus kita perkuat. Nah, salah satunya yang tadi saya sampaikan ventilasi, kembali kepada agama. Yang ketiga kalau kepada keluarga adalah perkuat pola asuh. Jangan pola asuh otoriter, kita utamakan pola asuh demokratis. Kemudian yang lainnya kita libatkan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya seperti Muhammadiyah atau Aisyah dengan berbagai tenaga profesional yang siap membantu. Nah, kemudian kita hargai juga dan kita harus percaya sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang juga berkontribusi dan juga berperan. Nah, kalau saya di porsi untuk dokter jiwa, saya hanya mengingatkan bahwa ketika kita kembali kepada berpikir positif, kita melihat dari pakai kacamata yang kita bisa pakai untuk menjadi suatu terobosan, itu adalah obat, walaupun permasalahan itu belum selesai. Nah, ketika kita berpikir positif, akan timbul optimisme di dalam kehidupan. Nah, ketika optimisme itu hidup dan tumbuh di diri kita, hormon-hormon stres seperti kortisol, itu akan hilang sendiri. Kemudian yang lainnya adalah tingkatkan hormon-hormon senang di dalam diri kita sebagai benteng atau resiliensi kita seperti endorfin. Endorfin lakukan seperti sholat tahajud pada malam hari, kemudian bisa juga berolahraga. Kalau suami istri lakukan hubungan suami istri sesama suami istri, itu lakukan sehingga hormon-hormon senang atau endorfin yang di otak kita itu bisa melindungi dan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Dan yang terakhir adalah semuanya percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertawakal dan kita berdoa pagi dan juga sore hari, dan ucapkan di dalam doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang ada terjadi di dunia ini. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Tadi menarik mengenai berkumpul dengan suami istri ya. Ini yang mungkin hikmahnya di pandemi ini angka peningkatan kehamilannya luar biasa ya Pak Eri. Belum ketahuan ini. Belum ketahuan ya. Beberapa daerah sudah melansir data bagaimana kemudian ini kalau nggak salah ya bulan-bulan ini dan ke depan itu akan angka kelahiran tinggi sekali ya. Tapi ini hikmah yang kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki ya. Tapi nggak tahu ya. Kalau sekarang harus